Siklus asam sitrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, saya Mirani Putri Fiamsi, saya Fadila Saragija. Pada video ini kami akan memaparkan materi mengenai siklus asam sitrat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi siklus asam sitrat. 2. Cari dan amati bahan pendukung materi. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Materi singkat, siklus asam sitrat atau yang lebih dikenal dengan siklus Krebs merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam mitokondria, organel sel, yang dapat mengoksidasi gugus asetil-CoA menjadi karbon dioksida. Siklus asam sitrat ini terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap, yaitu 1. Gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi dengan senyawa 4 karbon oksaloasetat OAA. Selanjutnya 2 molekul CO2 dibebaskan. Oksaloasetat OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen. Kompleks multi-enzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Siklus asam sitrat biasanya juga dikenal dengan siklus Krebs. Siklus Krebs dikenalkan oleh Hans Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs atau asiklus asam sitrat terjadi dalam 8 tahapan. Pertama, asetil-CoA yang mempunyai 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang mempunyai 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal dengan sitrat atau asam sitrat, karena asam sitrat ini mempunyai senyawa yang terbentuk pada tahap pertama. Siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini pertama ini sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap kedua akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang memiliki 6 karbon, karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau pengubahan dari satu senyawa ke senyawa lainnya yang mana memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air yang prosesnya dikenal dengan dehidrasi. Namun demikian, pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat dikatalisis oleh enzim akoditase. Pada tahap ketiga, isositrat yang mempunyai 6 atom karbon akan diubah menjadi alpha ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini juga terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Pada tahap keempat, alpha ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil CoA yang mempunyai 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon.
Satu karbon ini akan membentuk karbon dioksidasi pula. Selain itu, pada tahap ini terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alpha ketoglutarat menjadi suksinil-CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil-CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alpha ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, pada tahap kelima, suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih mempunyai 4 atom karbon. Sehingga pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik yang berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan gliseraldehid difosfat membentuk gliseraldehid trifosfat. Namun fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Gliseraldehid trifosfat atau adenosin trifosfat keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil-CoA sintase. Pada tahap ke-6 yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh NAD membentuk FADH2. Enzim yang berperan dalam mengkatalisis suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Pada tahap ke-7 terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada reaksi ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air dan prosesnya dikenal dengan hidrasi. Selanjutnya, pada tahap ke-8 malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan adalah enzim malat dehidrogenase. Sehingga pada siklus Krebs ini menghasilkan 2 FADH2, 6 NADH, dan 2 ATP. Kesimpulan, siklus ini juga dikenal sebagai siklus asam sitrat karena memproduksi asam sitrat. Siklus Krebs terjadi di dalam matris mitokondria. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari respirasi seluler yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.